baik sahabat Antara, saat ini sudah bersama Dr. Ilham Hayadir, MKes. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Sesaat lagi kita akan ngobrol kumpas tuntas apa sih yang ada di RSUD Kota Bogor, program-program atau fasilitas apanya gitu. Baik, Dok. Gimana nih kabar? Alhamdulillah, wa syukurillah. Alhamdulillah, sehat Dok ya, semangat Dok. Alhamdulillah. Terkait rumah sakit ya, sebenarnya fungsi rumah sakit itu memberikan pelayanan rujukan medik, spesialistik maupun spesialis. Dan rumah sakit juga menyediakan dan menyelenggarakan ya upaya kesehatan yang bersifat menyembuhkan dan pemulihan pasien, ya, seperti itu sih kalau rumah sakit. Nah, kalau untuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor ini, apa sih yang menjadi motivasi ya Dok ya dalam mengembangkan layanan telemedicine ya, rumahku itu Dok, ya. Dan apa sih yang utama untuk pasien jantung? Baik, terima kasih sahabat Antara. Masya Allah. Suatu kehormatan bagi saya untuk berbincang santai hari ini. Jadi sebenarnya rumah sakit kita adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah Kota Bogor yang didirikan pada 2014 berdasarkan Perwali nomor 5 tahun 2014. Jadi rumah sakit kita ini adalah rumah sakit peralihan dari swasta yang sudah habis kontraknya, kemudian diambil alih take over pada 2014. Kemudian saya sebagai direktur yang ketiga. Ya Dok ya? Ketiga. Pertama adalah Dr. Kriwan Dailan, kemudian yang kedua adalah Dr. Dewi Basmalah yang memberikan fondasi-fondasi layanan, dan yang ketiga saya. Setelah pada tanggal 28 Oktober 2019, saya sampai sekarang menjadi Direktur RSUD Kota Bogor. 6 tahun ya Dok ya? Betul, 6 tahun. Nah, jadi di dalam proses pengembangan layanan tentu sebagai badan layanan umum daerah yang menjadi fokus adalah layanan kepada masyarakat. Tentu pelayanannya harus bersifat not full profit oriented. Jadi not profit berarti ya. Tidak profit. Jadi sosial lebih banyak. Dan itu yang harus diwujudkan. Nah, dalam hal ini kita mendapatkan support dari pemerintah Kota Bogor untuk kita mengembangkan jenis layanan. Nah, layanan kita pada tahun 2019 kita menjadi rumah sakit idaman keluarga visinya. Misinya menjadi rumah sakit rujukan regional saat itu. Kemudian menjadi rumah sakit pendidikan. Kemudian menjadi digitalisasi rumah sakit, dan yang keempat adalah Green Hospital. Nah, perkembangannya kita sudah menjadi rumah sakit pendidikan utama untuk Universitas Pertahanan di 2022, koas-koas. Kemudian kita juga menjadi satelit bagi pendidikan dokter spesialis dari UI untuk uronefrologi. Kemudian baru-baru ini kita juga ditunjuk oleh Kemenkes menjadi rujukan KJSU, kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak. Nah, sekarang menjadi suatu urgensi adalah bagaimana mendekatkan layanan kepada masyarakat terhadap penyakit-penyakit yang 5 itu. Nah, jadi kanker. Jadi mau nggak mau menyediakan. Nah, ini adalah sehari itu bisa sampai 100 yang di kemoterapi di Bogor ini. Dan itu berasal dari penduduk Bogor dengan komposisi 55% lah lebih kurang dari pemerintah, dari penduduk Kota Bogor, yang 45%-nya dari luar Kota Bogor. Karena kita memang rujukan gitu. Kemudian dari jantung ini menjadi perhatian karena ini termasuk
kasus-kasus kematian akibat jantung ini masih menjadi tinggi di Indonesia. Yang menakutkan lagi dok ya. Dari 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia, jantung itu nomor 2 setelah stroke. Ya. Jadi jantung itu menduduki lebih kurang 95,7 kasus per 100.000 penduduk. Wow, banyak sekali dok ya. Cukup banyak. Banyaknya. Nah, permasalahannya adalah dia tidak yang kematian itu antara lain terlambat untuk datang, terlambat untuk berkonsultasi, terlambat untuk diobati secara rutin. Nah, jadi tentu harus mencari cara-cara karena kita di sini juga pasien-pasien jantung itu dipasang ring untuk mengatasi penyakit-penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh darah. Dan jujur saja ini menjadi beban ya, kalau tidak ada BPJS, ini menjadi beban bagi masyarakat karena tentu penyakit ini high cost ya. Makanya dengan 98% pasien kita itu BPJS di rumah sakit ini. Jadi fungsi sosialnya cukup besar. Jadi kita itu lebih kurang ya kalau kita bebankan kepada data dari BPJS itu tahun 2024 saja untuk 5 penyakit kronis dengan biaya penanganan terbesar yang ditanggung itu yang paling besar dari jantung. Jantung ya. Nomor 1 itu jantung, lebih kurang yang harus dibiayai oleh BPJS 19,25 triliun untuk seluruh Indonesia. Sehingga bisa terbayangkan. Oleh karena itu, saya berpikir bagaimana nih solusinya bagi kita pasien sakit jantung lebih mudah mendapatkan akses. Maka saya berpikir ini harus ada satu terobosan di mana masyarakat didekatkan untuk mendapatkan layanan ini. Antara lain dengan program Rumahku. Rumahku itu singkatan dari rumah sakit dengan pelayanan online. Nah, jadi Rumahku ya. Jadi sebenarnya telemedicine ini sudah digagas oleh Menteri Kesehatan oleh Kemenkes. Dan ini program harus berjalan karena untuk mendekatkan proses layanan pasien dimudahkan untuk berkonsultasi. Walaupun ini tidak untuk saat ini tidak memudahkan saja bagi pasien bisa berkonsultasi. Oleh karena itu kami berpikir ini ada peluang untuk memberikan layanan yang lebih kepada masyarakat untuk penyakit-penyakit jantung karena begitu di pasien sakit jantung dia perlu kontrol kan. Nah kontrol. Nah, jadi mekanismenya bagaimana kontrol sementara rumahnya mungkin jauh karena kita rujukan dia. Ada yang di Liwiliang, ada yang di Jasingan, ada yang di daerah-daerah yang jauh, sama daerah yang di Kota Bogor juga ada yang di Rancamaya, ada di tempat lain. Sehingga saya berpikir wah ini harus dia kontrol, kemudian dikasih obat. Nah, untuk kontrol ke sini kan kita 1.300 pasien per hari ya di rumah sakit ini. Tentu sasaran target kami adalah bagaimana mengurangi itu supaya pasien-pasien itu bisa terlayani dari rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus menurunkan kenyataannya di RSUD Kota Bogor ini jumlah kunjungan meningkat untuk pasien jantung itu. Di 2024 ya kita mencatatkan ya net death rate ya, angka kematian di ICPCU itu cukup tinggi, 36 per mil. Seharusnya target kita tuh harus yang paling baik mah 24 per mil, tapi ini penyebabnya pasien itu datang terlambat, datang untuk berkonsultasi, bahkan kadang-kadang tidak mengenal kalau dirinya itu udah kena sakit jantung. Berarti kurang inisiatif juga ya dok ya, pasien jantung. Karena ketidakmengetahuan dan
Mungkin itu salah satu Iya. faktornya sulit untuk tempat bertanya. Iya. Makanya saya berpikir ini harus kita coba mendekatkan layanan. Iya. Jadi prinsip dari rumahku ini sebenarnya memberikan pathway baru bagi masyarakat untuk kita hidupkan gitu loh telemedicine-nya. Iya. Lebih kurang seperti itu. Iya. Jadi artinya ke rumah maksudnya Dok atau tetap di Enggak, jadi tetap di rumah memakai handphone. Oke. Jadi dengan handphone nanti ada fitur rumahku itu sudah kita buat. Oh, udah setting dibuat ya. Jadi kita buat, tinggal kita launching dan kita ini kan. Jadi nanti tinggal dia Komunikasi lewat handphone ya Dok ya. lewat handphone. Siap. Jadwal dokter praktek berapa, Oke. jam kapan, Oke. kemudian setelah terhubung jam berapa, nanti dokter melalui online juga Iya. sudah membuka Ya. jam prakteknya dari jam sekian atau Iya. jam sekian. Iya. Misalnya ketemu sama dokter A misalnya, Iya. saya ingin konsultasi tentang penyakit saya, Oke. tentang gejala-gejala saya, atau pada pasien rawat jalan yang udah habis pasang ring dengan ada keluhan. Oh, baru. melanjutkan pengobatannya melalui telemedicine. Sebab Yes. kalau transportasi dari daerah datang ke sini Ya. itu sudah berapa ribu. Iya, betul Dok. Kemudian kudu ngantri, kudu beli makan lagi. Pastinya seperti itu deh, pastilah ya. Jadi lebih membebani pasien di Oke. luar. Walaupun di BPJS dia tidak ditanggungkan, tapi kalau di jumlah jambleh kita ya mungkin 200.000 Lebih mengurangi, ya. keluar. Oke. Jadi kita ingin meringankan beban masyarakat gitu. Betul. Nah makanya kita pakai program rumahku ini. Nah setelah dia buka, dia konsultasi. Setelah konsultasi, kemudian dokter menyimpulkan apakah dia perlu pemeriksaan lebih lanjut Ya. berdasarkan simptom yang disampaikan melalui telemedicine-nya. Ya. Ataukah dia bisa langsung meneruskan obat. Oh, mengeluarkan resep melalui handphone ya Dok ya. Mengeluarkan resep dengan e-resepnya. Oke. Nah, bisa diambil pada apotek terdekat di rumahnya. Wah, benar itu bagus Dok. Nah, itu nanti Efektif ya, Dok, ya? Lebih kurang kita juga harus bekerja sama dengan beberapa apotek-apotek. Kita sih targetnya setiap kecamatan Oke. ada satu dulu kita coba. Oh, langsung ngeling ke apotek situ ya Dok. Apotek. Jadi lebih apa ya, lebih mudah dan Ya. bisa lebih cepat begitu. Ya, terbantu dan efisien Betul. ya. Cuman memang dalam hal ini kita sedang menunggu regulasi. Alangkah bagusnya jika ini bisa untuk pasien BPJS gitu. Tapi ternyata oke. sampai saat ini Sampai belum ya, ada Dok, ya? aturan. Oh, ya. Jadi kita coba dulu aturan dari Ya. umumnya baru Ya. nanti Ya. ke sana. Lebih kurang itu. Berharap semuanya pakai BPJS. Iya, betul sekali. Ya baik Dok, ini dari tadi layanan seperti itu, apa sih yang dampak yang diharapkan ya Iya. dari layanan Iya. terhadap kematian Baik. dan waktu tunggu pasien itu sendiri gitu. Baik. Nah, jadi yang pertama dengan adanya kecenderungan nanti pada pengguna ini, yang pertama dia lebih mudah. Oke. Pertama. Yang kedua, kita tuh ada tujuan kita menurunkan NDR yang tadi 36 kan. Betul. 36 tuh nggak ujuk-ujuk karena kita melayani pasien dengan komplikasi yang setelah ditindak kemudian masuk ICU karena terlambat, sehingga angka kematian itu cukup tinggi, 36 per mil. Kita harapkan menjadi 30 per mil dulu sebelum ideal. Kurangi lah Dok lah ya. 24. Gradasinya kita harapkan mempunyai imbas itu. Betul. Nah, kemudian berikutnya adalah waktu antrian, waktu tunggu. Karena kebayang pasien jantung engap, sesek, datang ke rumah sakit, kemudian setelah di rumah sakit itu dia mengantri lama, waktu tunggunya masih di atas 2 jam. Wah, sampai setengah harian mungkin Dok. Betul. Nah, kita harapkan dengan adanya ini dia lebih cepat. Yang pertama dampak langsungnya, dan karena jumlah yang berkunjung juga otomatis kita harapkan bisa turun, otomatis pelayanan waktu tunggu pasien menjadi lebih cepat. Begitu lebih kurang. Ya, bantu semuanya ya Dok ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk dari sisi dari teknologi Dok ya, dari pelayanan yang tadi itu, bagaimana sih alur penggunaan gitu? Iya. Layanan rumahku itu terhadap apa?
aplikasi apa namanya aplikasi Palma serta itu ya, Palma sama IMR pengguna pelayanan itu. Ya. Nah, untuk alur sebenarnya kita memudahkan pasien. Jadi pasien begitu menginginkan, dia tinggal buka fitur rumahku, kemudian fitur rumahku dibuka, tinggal memilih dokter, jadwal, kemudian nanti karena ini pasien umum dia bayar dengan biaya yang terjangkau, bayarnya melalui transfer. Kemudian setelah itu memilih dokter, kemudian konsultasi, kemudian dokter, kemudian berkonsultasi, kemudian ada 2 tuh alurnya. Kalau dia hanya memerlukan obat, dokter mengeluarkan resep elektronik, kemudian si pasiennya tinggal mengambil obat. Atau karena sudah bekerja sama, kita juga mengharapkan nanti mengimprove bagaimana obat diantar gitu. Apotek yang udah link gitu ya tadi ya. Kita harapkan memang seperti itu nantinya. Kemudian pasien jika memerlukan pemeriksaannya kemana, ke laboratorium yang terdekat juga. Kemudian ada hasilnya, kemudian bisa melalui elektronik dikonsulkan lagi kepada dokternya. Kemudian setelah itu selesai. Jadi kemandirian pasien juga kita dorong dalam hal ini. Simpel sih ya dok ya. Jadi nggak ribet. Memang kita mengharapkan ketidakribatan di dalam layanan. Itu yang inginin pasien tuh kayak gitu loh. Jadi nggak usah ribet-ribet. Tapi pelaksanaannya udah lama nggak sih dok rumah ini? Sebenarnya telemedicine itu dengan adanya dari Kemenkes mengharapkan semuanya berjalan. Tapi ternyata memang karena ini belum ada bisa dipakai oleh BPJS, masih sekarang. Sebenarnya telemedicine itu sama dengan yang rumahku ini, dengan tidak kurang dengan Halodoc. Yang membedakannya adalah kita lebih concern kepada RSUD-nya. Jadi pelayanan pasien-pasien rumah sakit umum daerah yang bisa menjadi kemudahan bagi pasien untuk dilayani rumah sakit itu, begitu. Terlayani lah ya semua pasien ya. Nah, kalau bicara tantangan ya dok ya, tantangan rumah sakit umum daerah Kota Bogor ini, apa sih menjadi tantangan utama gitu dalam penerapan telemedicine di rumah sakit umum? Dan bagaimana Anda mengatasi kendala-kendala yang ada gitu dok? Baik. Pertama mungkin tantangannya adalah karena tidak semua pasien yang masuk ke Kota Bogor itu punya Android, punya handphone. Itu tantangannya. Terus tapi melihat tren sekarang rata-rata orang punya handphone, sampai nenek-nenek juga punya handphone gitu kan. Pasti dok ya. Saya pikir kita mencoba tantangan kita mencoba mensosialisasikan itu. Karena ini nggak bisa sendirian rumah sakit, harus dengan stakeholder terkait ya. Kita harus bersama-sama membangun komunitas kelompok yang bisa mendukung atas hal ini gitu. Jadi mungkin itu yang tantangannya. Iya, belum lagi kan nanti kalau udah masuk pasien harus keamanan pasien juga harus utama ya dok. Nah, tantangan yang berikutnya adalah memang kita mencoba seaman mungkin untuk data pasien, kerahasiaan. Nah, ini juga menjadi pertimbangan tantangannya, tapi di sinilah karena tidak banyak yang menggunakan model-model secara elektronik itu seperti apa. Karena ini adalah data kerahasiaan pasien yang harus dilindungi. Betul. Kami juga melihat dari sisi legal aspek, legal artisnya seperti apa. Kalau seandainya ini kita mencoba bagaimana caranya seaman mungkin. Dan ini di bagian hukum kita sedang mengkaji bagaimana memprotek supaya memang legal aspek. Jadi suatu keharusan ya dok ya. Betul. Keharusan itu ya. Betul. Dan kalau dilihat di rumah sakit umum daerah Kota Bogor ini kan banyak
perkembangannya dok ya, Iya, pembangunan. iya. Apa sih ada rencana apa nih dok? Baik. Perluasan dan pembangunan ya. Baik, memang di 2019 Iya. saya datang ke sini ini tantangannya adalah pertama bangunan yang sudah berusia 38 tahun Wow, lama juga ya. dulu karena ex karya bakti dulu. Kemudian ini bagaimana kita bertransformasi sampai saat ini. Sementara kita adalah BLUD mandiri yang full mandiri dan itu tantangan besar. Di mana dalam hal ini PAD-nya Kota Bogor juga nggak terlalu besar kan. Iya. Jadi harus saya membangun blok 1, blok 4, blok 3 supaya lebih bagus. Karena biaya operasional untuk perawatan bangunan lama juga cukup besar. Iya. Makanya saya berpikir gimana nih caranya. Nah, kita dalam hal ini alhamdulillah setelah blok 3 ini selesai, yang tempat kita ini selesai. Iya. Kita berkembang banyak relasi jaringan di luar yang kita bantu dirawat di sini dulu waktu COVID. Nah, jadi mau nggak mau itu peluang yang saya tidak sia-siakan untuk saya pergi ke Kemenkes, saya pergi ke provinsi, saya pergi ke Bappenas ya untuk mempresentasikan program-programnya rumah sakit ini menjadi rumah sakit pendidikan, menjadi rumah sakit rujukan, menjadi rumah sakit digitalisasi dan yang saya harapkan outcome-nya adalah pelayanan yang lebih baik. Dan itu nggak mudah memang, dan itu usaha yang tidak mengenal lelah membangun ini. Alhamdulillah karena jalan-jalan itu kita juga dulu alat kesehatan kita masih tertinggal jauh. KSO mayoritas, kemudian alat juga jadul yang peninggalan. harus yang lengkap. Karena kita ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Bogor. Akhirnya kita bantuan itu datang dengan mungkin doa dari pasien-pasien sehingga alat kesehatan kita menjadi yang terlengkap lah. Sekarang ada MRI, CT scan, kemudian cath lab di plan untuk jantung, pasang ring ya, kemudian siam ya, kemudian ESWL untuk uronefro, kemudian kita bisa membangun IGD. Dulu IGD kita yang lama dan gelap, sekarang sudah terang. Sekarang udah bagus dok, udah. Ya, bangunannya juga terang dan kita punya master plan dan DED yang memang kita targetkan. Jadi saya sebagai direktur diamanahkan oleh pemerintah kota untuk membangun ini. Dan itu dilakukan oleh kita dengan tim RSUD untuk membangun. Nah, sebagai gambaran dulu awal ini kita punya 4 spesialis, subspesialis. Sekarang sudah berkembang menjadi 14 subspesialis. Kemudian dokter-dokter spesialis dan subspesialis kalau di jumlah itu ada lebih kurang 88. Banyak. Jadi banyak sekali. Nah, karena rujukan banyak, otomatis kompleksitas ini menjadi tantangan juga dalam pengelolaan. Karena mayoritas BPJS, sehingga dalam hal ini kita bertumpu kepada bagaimana mengelola, karena kita BLUD mandiri dengan hanya 18% ASN. Selebihnya adalah pegawai BLUD yang digaji oleh BLUD. Ini suatu tantangan yang berat bagi kita. Dan alhamdulillah sih pelan-pelan kita terus bertransformasi mencari sistem yang baik. Begitu lebih kurang. Iya, cakep dok ya. Mudah-mudahan semua terlaksana ya dok. Amin. Ya ini saya mau dengar aja sih apa harapan dari terutama dari dokter sebagai direktur di rumah sakit untuk pelayanan di rumah sakit ini, apa sih menjadi harapan dokter? Harapan kami yang pertama rumah sakit ini terus bisa dengan doa-doa pasien tentunya berkembang, membangun, karena pembangunan ini belum selesai. Jadi ada master plan kita tuh ada 10 blok ya. Waduh.
Banyak dok ya. Blok ya. PR-nya banyak. PR-nya banyak sekali. Jadi yang baru terbangun itu blok 3 ini, blok 1, blok 4, sama blok 2 baru 4. Baru 4 ya. Sebenarnya awal-awal itu 7 blok ya. Kita harapkan 7 blok. Nah, berarti kita kurang 3, tapi melihat tuntutan pelayanan sebagai rumah sakit, menjawab tantangan ke depan itu, kita kemarin perubahan master plan kita itu menambah mungkin supaya menjadi yang terbaik ya. Yeah. Pembangunan untuk radioterapi nanti. Kemudian dan itu harus tantangan yang harus bisa dijawab oleh rumah sakit ini. Kemudian yang belum dibangun itu blok untuk tempat parkir 7 lantai. Nantinya ada ya dok ya. Itu di dalam master plan kami. Kemudian ada blok 5 yang merupakan instalasi rumah duka. Ada lagi ya. Forensik, kemudian gizi. Terpisah dok ya. Terpisah. Tapi itu mimpi yang harus diwujudkan dan kami harus kerja keras untuk mencapai itu semua. Dan ini kerja yang tidak mengenal lelah. Pastinya dok. Untuk mengejar itu, karena kita dari tidak ada apa-apa sekarang kita bisa memiliki. Iya dok. Begitu. Banyak perubahan dok ya. Amin. Itu semua. Insyaallah. Ini dok sedikit tentang dokter sendiri nih. Kan tadi udah cerita nih tentang rumah sakit gitu. Jadi apa sih kegiatan dokter sendiri gitu selain di sini? Apa masih praktek dok? Enggak ya? Wah, udah enggak ya? Dulu saya sempat praktek sampai di 2021. Sekarang sudah nggak sempat. Karena habis di manajemen ya dok ya. Di dalam di rumah sakit ini sehingga untuk kesehariannya di rumah sakit. Dan lagi terus kita coba untuk selain di rumah sakit juga kita pokoknya rumah sakit lah menurut saya. Gitu. Kegiatan dari selain rumah sakit ada dok? Ada. Jadi kita memang kebetulan sambil ngaji lah. Alhamdulillah. Pengajian gitu ya untuk syiar. Jadi ya isi 2 itu. Jadi kalau Sabtu Minggu ya kita ada waktu untuk itu ya. Untuk itu. Siap. Atau dok, makasih dok nih udah berbagi cerita, berbagi informasi. Mudah-mudahan impian semua yang ada di RSUD ini tercapai dok ya. Harapan-harapan dokter sendiri bisa tercapai. Amin. Dan nanti mungkin kapan waktu kita ngobrol lagi dok nih. Siap. Baik sahabat Antara, demikian pembincangan dengan Direktur RSUD Kota Bogor, Dr. Ilham Hayadir, MKes. Sampai ketemu dengan program kami selanjutnya. Saya Heri Sutarman besertaku mohon pamit. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Antara Megapolitan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Heri.